Terima kasih MC atas waktunya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam harmoni. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh undangan yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2020. Dan selamat bergabung di UKM Kesenian Daerah Undiksa. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi selaku moderator pada webinar Diklat UKM Kesenian Daerah tahun 2020. Dan perkenalkan juga notulen kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Delia Dwi Anjani. Baiklah hadirin peserta webinar sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja penyampaian materi webinar yang akan dibawakan oleh Bapak Ikadek Sevian Artawan, SPD MSI. Dipersilakan untuk mengambil tempat. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar yang akan disampaikan ini. Kali ini mengangkat tema kesadaran generasi muda untuk seni dan budaya Bali di masa pandemi. Di mana materi ini berbicara mengenai cara untuk meningkatkan kesadaran dari para generasi muda dalam melestarikan seni dan budaya Bali, walaupun dalam situasi seperti sekarang ini, yang tentunya telah membatasi kita dalam beraktivitas seperti biasanya. Diingatkan kembali, webinar pada pagi hari ini berlangsung selama 1 jam, di mana 45 menit digunakan untuk penyampaian materi dari materi dan 15 menit digunakan untuk sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, pertanyaan dapat live comment. Untuk lebih mengenal lebih jauh pemateri kita pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan Bapak Ikadek Sevian Artawan, SPD MSI, dengan membacakan biografi singkat beliau. Bapak Ikadek Sevian Artawan, SPD MSI, lahir di Kubu Jati pada tanggal 26 September 1987. Beliau mulai mengenyam pendidikan pada tahun 1994 di SD Negeri 8 Banyuning. Tahun 2000 di SMP Negeri 3 Singaraja. Tahun 2003 di SMA Negeri 1 Singaraja. Beliau melanjutkan pendidikan S1-nya di Universitas Pendidikan Ganesha dengan mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu beliau melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Hindu Indonesia atau UNHI Denpasar dengan mengambil jurusan Ilmu Agama dan Kebudayaan. Beliau sering mengikuti kegiatan lomba, juri, dan pementasan-pementasan, di antaranya Tari Porseni Bali, Duta Kesenian Ajang Pesta Kesenian Bali atau PKB, di Denpasar, Jakarta, dan luar negeri. Pencipta tari Purwacaritaning Magoak-goakan, wakil Provinsi Bali dalam ajang gelar tari remaja di Gedung Kesenian Jakarta dengan memperoleh penghargaan sebagai penari terpilih. Pencipta karya Cak Kolotara Nawanatya pada tahun
2016, 2000, dan 2008. Pencipta fragmen tari kolosal pembuka Street Festival. Pencipta tari maskot PGSD Undiksa, FBS Undiksa, Akbid Provinsi Bali, Matematika Undiksa, SMA Negeri 1 Singaraja, SMA Negeri Bali Mandara, dan Sanggar Seni Manik Utara. Juri tari Dies Natalis Undiksa, FBS Undiksa, Akuntansi Undiksa, Manajemen Undiksa, dan FIP Undiksa. Juri tari FLS 2N, tari Oleg Barong Sebuleleng. Juri tari Trunajaya dan juri tari Universitas Langga di Jawa Timur. Beliau juga salah satu pemilik sang di Kabupaten Buleleng, yaitu Sanggar Seni Manik Utara yang telah didirikan sejak tahun 2015. Baik hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada pemateri yaitu Kadek Septian Artawan, SPD MSI, untuk memulai webinar pada pagi hari ini. Pada Bapak dipersilakan. Cek. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Langsung saja saya buka Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan ini, pagi ini, saya akan mencoba berbagi kepada semua adik-adik mahasiswa yang ikut dalam unit kegiatan mahasiswa yaitu UKM Kesenian Daerah Sisaya dan Dudiksa. Nah, memang pada masa pandemi ini kita semua berada pada masa sulit, jadi semua kegiatan kita mulai beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Termasuk salah satu contohnya suatu kegiatan kampus kita lakukan secara daring seperti sekarang ini. Namun mudah-mudahan acara ini tidak mengurangi esensi dari maksud dan tujuan dari kegiatan Kesda ini mengadakan diklat pada tahun ini untuk mahasiswa baru khususnya yang kuliah di Uniksa. Nah, terkait materi yang sekarang ini kita angkat, yaitu meningkatkan kesadaran generasi muda dalam melestarikan seni budaya Bali di masa pandemi. Jadi ini memang topik yang paling cocok kayaknya kalau kita angkat di semua bidang untuk memberikan pengertian kita kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, baik itu di bidang seni dan budaya, agar tetap bisa melestarikan seni budaya itu sendiri, walaupun kita semua berada dalam masa pandemi atau tidak bisa berkegiatan banyak. Ya. Baik, langsung saja, saya sedikit akan memaparkan materi terkait dengan seni dan budaya yang kita harus melestarikannya. Nah, kenapa kita harus melestarikan seni budaya? Nah, semua orang di luar sana, termasuk kita, sudah mengetahui bahwa Bali adalah pusat pariwisata di Indonesia yang bersumber dari keindahan alam, seni dan budaya yang sangat kental akan ciri khas dan keasliannya. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita harus melestarikan seni budaya itu sendiri. Tentunya, kita sebagai masyarakat Bali patut berbangga dengan seni budaya yang kita miliki ini dan harus tetap menjaganya supaya tidak cepat hilang, ditelan oleh zaman. Nah, ini juga merupakan satu alasan kenapa kita harus melestarikan seni budaya itu. Karena perkembangan zaman sekarang ini sudah semakin pesat. Jadi kemajuan zaman, modernisasi ini kadang membuat kita generasi muda lupa akan jati diri kita mempunyai sebuah
seni dan budaya atau warisan tradisi yang perlu kita jaga. Nah, sebagai tonggak generasi yang menjadi tubuh pelestarian seni budaya Bali, kita khususnya teruni-teruni atau muda-mudi Bali harus kuat akan pengetahuan tentang seni budaya yang kita miliki dan tak kenal lelah untuk menjaga dan melestarikannya. Terlebih lagi, sekarang ini kita sangat dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit untuk berjuang mempertahankan seni budaya ini. Di belum berakhir rasanya perjuangan melestarikan seni budaya di tengah arus globalisasi yang membuat seni dan budaya tradisi terkikiskan oleh perkembangan zaman. Nah, sekarang muncul lagi masalah, yaitu pandemi yang membuat kegiatan-kegiatan masyarakat dan perekonomian harus terhenti untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan. Nah, ini juga satu alasan yang membuat kenapa kita harus melestarikan seni budaya Bali di zaman sekarang ini. Tentunya ini berdampak sangat besar buat Bali karena sektor kehidupan masyarakat Bali masih kebanyakan terletak pada pariwisata sekaligus seni dan budaya yang dimiliki. Ini juga salah satu alasan kenapa kita harus melestarikan seni budaya itu sendiri. Sebelum membahas jauh tentang bagaimana cara meningkatkan kesadaran kita dalam melestarikan seni budaya Bali di tengah masa pandemi ini, alangkah baiknya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Apa itu seni dan budaya? Seni adalah suatu hal yang merujuk kepada keindahan atau estetika. Seni adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan dirinya sendiri maupun orang lain. Berdasarkan definisi ini, seni adalah produk keindahan, di mana manusia berusaha menciptakan sesuatu yang indah dan dapat membawa kesenangan. Nah, istilah seni ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari asal kata sani, yang diartikan sebagai pemujaan, persembahan, dan pelayanan yang erat dengan upacara keagamaan yang disebut dengan kesenian. Nah, seni juga merupakan identitas lokal. Nah, kita khususnya Bali, jadi kita punya seni dan budaya Bali. Ini merupakan identitas lokal dari sebuah daerah yang dapat menunjang perkembangan masyarakat dari berbagai bidang. Sebagai salah satu identitas yang menunjukkan sebagaimana daerah tersebut dipandang oleh masyarakat daerah lain, seni tentu saja membutuhkan pemasaran dan promosi agar tetap terjaga kelestariannya. Nah, salah satunya melalui dokumentasi. Dan selanjutnya, budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kebudayaan juga berasal dari bahasa Sanskerta, dari asal kata budaya, yang memiliki arti hal yang berkaitan dengan budi akal manusia. Nah, ini merupakan bentuk jamak dari konsep budi, yaitu akal. Konsep ini diterapkan oleh para tokoh pemikir kebudayaan dan pendidikan Indonesia, terutama Ki Hajar Dewantara, dipakai untuk membangun konsep budaya asli milik Indonesia. Nah, menurut Canadingrat ya, mengeluarkan teori dalam buku pengantarnya yaitu ilmu antropologi. Jadi muncul teori kebudayaan yaitu wujud sistem, ide-ide dan konsep-konsep, wujud rangkaian tindakan, dan wujud aktivitas berpola manusia. Nah, jika dirumuskan sebagai sesuatu yang berkaitan satu sama lain, para ahli berkesimpulan bahwa
ide-ide atau gagasan-gagasan terdapat di dalam pemikiran manusia. Tentunya sebagai hasil olah otak, karena berada di otak manusia, maka ide-ide itu tidak tampak dan tidak terlihat. Hanya terdengar maksudnya bila disebutkan secara oral oleh pemikirnya. Kemudian ide-ide itu akan terlihat bila diperagakan, dituliskan, atau ditayangkan melalui media. Kebudayaan akan terus tercipta dari tempat ke tempat, dari individu ke individu, dan dari masa ke masa. Ini sesuai dengan pendapat Kicana melihat bahwa kebudayaan selalu akan bahan perubahan dari waktu ke waktu. Sehingga masyarakat yang memiliki kebudayaan itu harus tetap mengenal, memelihara, dan melestarikan kebudayaan yang dimiliki agar setiap perubahan yang terjadi tidak menghilangkan karakter asli dari kebudayaan itu sendiri. Nah, jadi ini dia mengeluarkan teori kebudayaan, wujud sistem ide-ide dan konsep-konsep, wujud rangkaian tindakan dan wujud aktivitas berpula manusia. Nah, selanjutnya fungsi dan seni budaya. Pentingnya seni dan budaya di dalam masyarakat seringkali dijadikan hal yang dilupakan. Seni harusnya menciptakan kerinduan akan hidup yang abadi. Karena tujuan utama dari seni adalah hidup itu sendiri. Seni dapat dianggap sebagai saran yang penting bagi prestasi kehidupan, sehingga ia harus memelihara ladang kehidupan agar tetap hijau dan memberikan petunjuk kehidupan bagi manusia. Begitu juga, seni memiliki daya magis dan harus dimanfaatkan untuk menciptakan pribadi yang baik. Nah, fungsi seni budaya yang kedua yaitu seni harus mampu membuat kemajuan sosial. Di sini maksudnya seniman dapat dianggap sebagai orang yang penting dan menjadi panutan. Nah, ini salah satu contohnya bisa kita ambil banyak tokoh seniman yang dihormati yang di daerah kita termasuk di Indonesia, bahkan sampai dibuatkan nama jalan, kemudian gedung biar kita terus bisa mengingatnya. Itu merupakan salah satu contoh, bisa dijadikan sebagai panutan. Kemudian fungsi seni yang ketiga, seni mampu memuaskan batin orang lain, serta mampu mengenang sejarah misalnya melalui seni yang berhubungan dengan edukasi bertujuan untuk menyalurkan pesan-pesan sejarah untuk dikenang oleh generasi berikutnya. Nah, penyampaian nilai-nilai budaya dan ekspresi seniman merupakan hal yang sangat penting untuk melestarikan seni budaya di dalam masyarakat. Ragam kesenian akan bermunculan seiring dengan perkembangan zaman. Salah satunya, kesenian tradisional yang sekarang ini sudah memiliki bentuk bermacam-macam. Ada yang menggabungkan antara seni tari dengan musik, kemudian nyanyian dan musik, dan lain sebagainya. Nah, dari efek pandemi, seni dan budaya itu akan terus ada. Bahkan akan berkembang lagi apabila kita terus memelihara dan melestarikannya. Nah, bagaimana dengan kondisinya pada saat pandemi? Nah, tentunya situasi sekarang yang terkena pandemi, semua kegiatan kesenian sudah tidak bisa lagi dipentaskan. Begitu juga ada beberapa budaya yang sering kita lakukan sehari-hari harus ditiadakan karena efek dari pandemi ini. Nah, ini dia dampak yang diakibatkan. Kemudian, apa yang masih dilakukan? Kita sebagai generasi pemegang warisan seni dan budaya harus mampu membuat hal-hal positif yang nantinya bisa membuat kesenian dan kebudayaan Bali ini tidak hilang begitu saja. Karena tidak adanya usaha dari kita sendiri untuk tetap melestarikannya. Jadi ini yang mestinya kita lakukan sebagai generasi muda. Ya, kalian
sama mahasiswa baru yang sudah mulai menginjak dewasa harus bisa melakukan hal-hal positif yang berkaitan dengan seni dan budaya di tengah pandemi ini. Menjaga dan melestarikan seni budaya Bali, kita mesti harus menjadi pelaku seni yang profesional. Misalnya kalian harus menjadi seniman yang handal, tidak mesti. Jadi dengan mengetahui informasi seni dan budaya yang kalian miliki dan menyebarluaskannya, itu merupakan salah satu bentuk pelestarian seni dan budaya pada saat masa pandemi sekarang ini. Nah, menjaga dan melestarikan seni budaya Bali dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengalaman budaya atau culture experience. Kemudian yang kedua, pengetahuan budaya atau culture knowledge. Jadi dua cara ini bisa kalian gunakan pada saat pandemi sekarang ini. Jadi untuk cara satu itu sebagai pelaku kalau secara garis besarnya, kemudian yang kedua sebagai penyebar informasi. Nah, di sini saya akan kupas satu persatu bagaimana bentuk pengalaman budaya, kemudian bagaimana bentuk pengetahuan budaya. Pengalaman budaya atau culture experience merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Atau bisa juga dikatakan menjadi pelaku seni atau seniman secara langsung. Seperti saya katakan tadi, inilah salah satu contoh melestarikan seni budaya di saat pandemi sebagai pelaku seni. Contohnya, pelestarian dengan cara ini adalah jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut. Dan dapat dipentaskan setiap ada acara-acara tertentu. Begitu juga halnya untuk gamelan, musik, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan seni budaya Bali. Nah, pada saat pandemi seperti ini, pementasan kesenian biasanya dilakukan secara virtual karena menghindari keramaian. Namun, itu bukan berarti kalian tidak bisa melestarikan seni budaya ini dan langsung melupakannya. Nah, kalian bisa melakukan hal-hal seperti berikut. Kalian bisa menari, menabuh, bermain musik, dan lain-lainnya dengan cara merekam pementasan melalui video. Kemudian, mempublikasikannya ke masyarakat. Kalian terus bisa berkarya dari rumah dan pentas dari rumah, sama seperti halnya kalian tampil di panggung dalam sebuah acara. Nah, cuma bedanya di sini, dengan cara ini biasanya kalian tampil ditonton oleh orang lain dalam bentuk video tidak langsung, berhadapan dengan penonton. Nah, tentunya ini akan memberikan nuansa dan vibrasi yang berbeda pada kalian yang biasanya tampil diberikan apresiasi langsung oleh penonton lewat tepuk tangan. Nah, bedanya sekarang karena kalian menyebar video, jadi orang yang menonton di rumah kita tidak berhadapan langsung dengan penonton, jadi tidak dapat vibrasinya. Misalnya kan ada tepuk tangan, sorakan langsung yang memberikan kita semangat pada saat tampil di panggung. Tetapi memang inilah cara yang paling efektif untuk pelaku seni atau seniman agar terus bisa beraktivitas dan tetap bisa menjaga serta melestarikan seni budaya Bali di tengah situasi pandemi seperti ini. Ini khusus untuk pelaku seni yang memang terjun sebagai pelaku seni atau seniman langsung. Kemudian cara kedua yaitu dengan pengetahuan budaya atau culture knowledge. Pengetahuan budaya atau culture knowledge ini merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai pengetahuan kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Nah, tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pembangunan kebudayaan itu sendiri dan bisa juga untuk potensi kepariwisataan daerah. Dengan demikian, para generasi muda dapat memperkaya pengetahuannya
tentang kebudayaannya sendiri. Nah, di era modern sekarang ini, situs website bisa menjadi alternatif yang mudah untuk dijadikan sarana menyediakan segala sumber informasi terkait seni dan budaya. Nah, secara spesifik, pelestarian budaya dengan pengetahuan budaya atau culture knowledge dapat dilakukan dengan 2 tahap, yaitu yang pertama, kenali budaya. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengenali budaya sendiri, ajarkan dan perkenalkan budaya itu kepada orang lain. 2 tahapan ini bisa kalian gunakan untuk melestarikan seni budaya melalui pengetahuan budaya. Nah, saya akan kupas juga satu persatu. Yang pertama, kenali budaya sendiri. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk melestarikan seni dan budaya kalian adalah mengenali budaya yang ada. Dengan mengenal budaya sendiri, paham apa saja budaya yang diwariskan nenek moyang, kalian akan lebih mudah untuk melestarikan seni dan budaya tersebut. Karena kalian telah benar-benar memahami sehingga mengerti bagaimana cara untuk menjaga budaya tersebut. Nah, dalam hal ini ada 3 cara yang dapat kalian lakukan untuk mengenali budaya kalian sendiri. Yang pertama, mencari tahu tentang budaya kalian. Jika kalian memang belum benar-benar memahami budaya kalian sendiri, hal yang harus dilakukan adalah kalian harus mencari tahu berbagai macam informasi yang berhubungan dengan budaya kalian. Nah, kalian bisa mendapatkan informasi tersebut melalui bermacam-macam literatur seperti buku, ensiklopedia, atau bisa juga melalui surat kabar. Apalagi saat ini banyak literatur yang membahas mengenai budaya dan kebudayaan, sehingga kalian akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai budaya kalian sendiri. Nah, selain dari literatur cetak, kalian pun dapat mempelajari tentang budaya melalui internet. Biasanya zaman sekarang kan sudah canggih dan kalian para generasi milenial sudah fasih menggunakan internet. Jadi biasanya apa-apa kalian informasi pasti cari di internet. Ya, sekarang cara ini memang paling efektif untuk milenial. Ya, dengan perkembangan teknologi yang makin pesat karena pengaruh globalisasi, tentu saja itu menjadi kemudahan untuk kalian dalam mendapatkan informasi yang lengkap mengenai seni dan budaya. Nah, contohnya jika kalian adalah orang Bali yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai budaya Bali, kalian bisa membaca berbagai buku budaya Bali atau cukup mencari informasi melalui website tertentu. Kemudian cara kedua, itu mengikuti kegiatan budaya. Untuk dapat mengenal budaya yang ada di daerah kalian, setelah mempelajari tentang budaya, tahap selanjutnya adalah mengikuti kegiatan budaya. Nah, jika kalian mengikuti kegiatan budaya dengan terlibat langsung di dalamnya, itu akan menambah kecintaan pada budaya kalian sendiri. Kalian pun akan mendapatkan sebuah pengalaman baru yang tentu saja tidak dapat dilupakan sebab kegiatan kebudayaan biasanya digelar dalam acara tertentu. Nah, namun saat pandemi seperti ini, kegiatan seni dan budaya lebih banyak dilakukan di rumah atau dilakukan secara virtual dengan tidak mengurangi estetika-estetika yang ada dalam seni budaya itu sendiri. Nah, termasuk mengikuti diklat sekarang ini merupakan salah satu contoh kegiatan budaya secara virtual karena dari efek pandemi. Kemudian cara ketiga, bergabung dalam komunitas atau wadah seni dan budaya. Nah, jika kalian ingin mengenal budaya di daerah kalian, khususnya Bali, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan bergabung di komunitas budaya yang ada di sekitar daerah kalian. Kita di Bali banyak sekali ada sanggar, kemudian komunitas
kemudian juga kelompok-kelompok seni maupun budaya. Jadi kalian bisa nimbrung langsung gabung di sana untuk memperdalam informasi seni dan budaya yang kalian ingin gali. Nah, seperti komunitas sekarang yang kalian ikuti, yaitu UKM ISDA Uniksa. Ada berbagai hal yang akan kalian dapatkan di sini. Pertama, kalian bisa lebih mengenal seni dan budaya kalian sendiri. Sebab dalam sebuah komunitas akan ada beberapa tokoh kebudayaan yang sering berkunjung untuk menambah pengetahuan kalian. Atau bisa juga mereka bertukar pikiran dengan kalian dan anggota komunitas lain tentang seni dan budaya untuk mempererat tali persaudaraan dan kekompakan dalam melestarikan budaya. Nah, kalian bisa buktikan nanti kalau seandainya situasi sudah normal, pandemi sudah berakhir, kalian sudah mulai terjun ke kampus langsung bertatap muka, kalian kumpul di Kesta, kalian akan bisa berbagi atau bertukar pikiran dengan sesama teman kalian atau pelaku seni yang lain mungkin, karena kalian berasal dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Buleleng, ada yang dari Karangasem, Klungkung, semua Gianyar, Bangli, semuanya dari 8 kabupaten dan 1 kota di Bali. Jadi berkumpul di sini satu tentunya memiliki pengalaman atau mungkin informasi tentang seni dan budaya yang berbeda-beda. Jadi kalian di sini bisa sharing. Jadi menggali informasi tentang seni budaya sebanyak-banyaknya. Nah, itulah 3 cara untuk mengenali budaya kalian sendiri. Kemudian masuk ke bagian kedua. Setelah kalian mengenali budaya sendiri, kalian mengajarkan dan memperkenalkan budaya ke orang lain. Setelah kalian mengenal betul budaya kalian sendiri, mulai dari sejarahnya sampai macam-macam kebudayaan yang lahir dari budaya tersebut, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah memberikan pengetahuan kepada orang lain agar makin banyak ada orang yang mengenal budaya tersebut. Nah, hal ini sangat cocok dilakukan pada saat pandemi sekarang ini. Dalam hal ini, saat pandemi masih berlangsung, cara yang paling efektif dilakukan adalah kalian bisa membuat konten-konten tentang kesenian dan budaya yang kalian ketahui, kemudian menguploadnya di media sosial agar lebih mudah dilihat, dibaca, atau ditonton oleh masyarakat. Pilihlah foto-foto kesenian lokal, dilengkapi deskripsi di media sosial kalian. Akan lebih baik jika kalian memberikan deskripsi dalam 2 bahasa, yaitu bahasa lokal dan juga bahasa Inggris, agar orang luar lebih memahami apa yang kalian posting. Dengan cara tersebut, secara tidak langsung, kalian sudah mengajarkan atau memberikan pengetahuan tentang seni dan budaya ke orang lain. Nah, melihat dari 2 cara tersebut terkait pelestarian seni dan budaya di tengah pandemi seperti ini, baik pengalaman budaya atau cultural experience maupun pengetahuan budaya atau cultural knowledge, keduanya terletak pada ini. Nah, pemanfaatan media dokumentasi. Tentunya pemanfaatan dokumentasi ini memang tidak bisa terlepas dengan kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini. Nah, peran dokumentasi dalam pelestarian dapat melalui pengumpulan, pengklasifikasian, dan mampu meneruskan, menyebarluaskan dokumen-dokumen kepada yang membutuhkan. Perlu diketahui bahwa dokumentasi merupakan sumber informasi. Masyarakat Bali yang notabene merupakan masyarakat seni dapat mengenalkan budaya keseniannya ke seluruh masyarakat Indonesia dengan cara mendokumentasikan hasil dari kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Kemudian menyebarkan sebanyak-banyaknya melalui media. Nah, keuntungan kalian menyebarluaskan hasil dokumentasi yaitu kesenian dan kebudayaan Bali dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan ke luar negeri.
Nah, minimal kalian bisa membantu melestarikan lewat informasi kesenian dan kebudayaan, walaupun tidak bisa beraktivitas banyak saat pandemi seperti ini. Nah, dengan menyebar informasi, potensi seninya dapat berkembang karena banyak masyarakat luar yang tertarik untuk mempelajari kesenian dan kebudayaan Bali. Nah, itulah efeknya kalau kita menyebar informasi. Jadi banyak yang akan tertarik. Oleh karena itulah, dokumentasi sebagai media pelestarian merupakan proses pendokumentasian sebuah karya maupun kesenian dapat memberi kesan tersendiri bagi para aktor seni tersebut. Masyarakat Bali dapat memiliki kenang-kenangan berupa foto maupun video yang berisi kesenian tari ataupun yang lainnya, begitu juga dengan budayanya. Dalam proses dokumentasi, dapat dikatakan sebagai media untuk pelestarian kesenian. Media rekam yang dapat menghasilkan sebuah karya cetak maupun video sebagai bukti otentik yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat seluruh Indonesia untuk memberikan sebuah informasi tentang seni dan budaya Bali yang luar biasa. Karena memang khusus untuk melestarikan kesenian kebudayaan Bali, nah sesuai dengan tema diklat kita hari ini, maka kalian harus mempunyai prinsip. Yang pertama, berkomitmen tetap memposting seni dan budaya Bali dalam akun media sosial kalian. Terlebih, kalian semua adalah para generasi milenial yang seperti saya katakan tadi, yang tentunya sudah sangat fasih menggunakan dan memanfaatkan teknologi zaman sekarang. Kalian harus menjadikan budaya lokal Bali sebagai identitas diri. Artinya adalah kalian sendiri mempunyai rasa bangga terhadap budaya Bali yang kalian miliki. Nah, karena warisan ini memiliki kelebihan di mata dunia. Dengan rasa bangga itulah kalian tidak akan mudah terpengaruh dengan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, menjadikan budaya sebagai identitas itu tidaklah mudah, apalagi saat pandemi seperti ini. Oleh karena itulah tunjukkan bahwa kalian bangga mempunyai kesenian dan kebudayaan Bali yang berbeda dengan daerah lainnya. Nah, kalau saya rangkum dari awal tadi sampai akhir, sebenarnya ini menjadi rangkuman dan kesimpulannya. Jadi kita bisa melakukan dua cara untuk melestarikan seni dan budaya kita di saat pandemi seperti ini, yaitu dengan cara satu pengalaman budaya atau cultural experience ini dengan terjun langsung sebagai pelaku seni atau seniman. Misalnya menjadi seorang penari, penabuh, misalnya menjadi pemain drama gitu misalnya. Jadi itu bisa dilakukan dalam bentuk aktivitas bergerak langsung sebagai pengisi acara. Ya. Kemudian cara yang kedua, apabila kalian tidak terlalu mempunyai kemampuan di bidang menari, menabuh dan lainnya, kalian cukup mengandalkan pengetahuan kalian tentang seni dan budaya, yaitu dengan cara kedua, yaitu pengetahuan budaya atau cultural knowledge. Jadi dengan cara ini juga termasuk melestarikan seni dan budaya. Ya, tetapi kedua cara tersebut itu muaranya tetap menggunakan pemanfaatan media dokumentasi karena pandemi. Ya, jadi pemanfaatan media dokumentasi ini bisa berupa foto, media cetak, misalnya tulisan, ya kalian menulis tentang seni budaya, misalnya kemudian menyebarluaskannya, dan foto dan video juga. Nah, biasanya sekarang kan sedang marak-maraknya, misalnya aplikasi TikTok gitu misalnya. Kalian bisa memanfaatkan TikTok ini sebagai ajang untuk melestarikan seni dan budaya itu. Misalnya kalian membuat sebuah bentuk gerak tari atau berpakaian tari atau berpakaian tentang kesenian atau budaya yang kita miliki di Bali, kemudian menguploadnya melalui video TikTok. Jadi itu misalnya. Jadi di sini sambil menyelam minum air, jadi kalian tidak ketinggalan zaman, ya bisa memanfaatkan TikTok itu sendiri, tetapi juga bisa sekaligus melestarikan seni dan budaya yang kita miliki ini.
Itulah. Kemudian setelah kalian mengabadikan atau merekam karya-karya kalian ataupun tulisan-tulisan kalian, informasi yang kalian ketahui tentang seni, setelah kalian merekamnya, mengumpulkannya, kalian sebarluaskanlah sebanyak-banyaknya melalui media sosial. Jadi dengan cara itu akan bisa membantu minimal kita melestarikan lewat informasi atau pengetahuan kepada orang lain. Nah, karena kalau orang lain mengetahui tentang budaya dan seni yang kita miliki, tentunya dia akan tertarik minimal membaca dan ingin tahu. Setelah ingin tahu, kemudian bahkan ingin mempelajarinya dan mempraktekkannya. Nah, dengan dipelajari dan dipraktekkan oleh orang lain, itu otomatis budaya kita akan tetap lestari dan tidak akan pernah punah. Nah, mungkin itu saja penyampaian materinya, sudah lumayan panjang. Nanti melalui diskusi kita akan bahas lebih detail lagi. Mungkin saya akan bisa jelaskan mungkin lagi kalau ada pertanyaan terkait dengan pelestarian seni dan budaya. Terima kasih. Saya tutup dengan kurang para Santi. Om, Santi, Om. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri. Hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian materi dari Bapak IKD Sevian Artawan, SPD MSI. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan kalian pada live comment. Baik, kita telah mendapatkan pertanyaan pertama dari Komang Putri Sidarsi. Pertanyaannya adalah, di era globalisasi ini sedang marak-maraknya dance cover dan sejenisnya. Lalu, bagaimana cara kita memunculkan kembali minat terhadap budaya tradisional kita? Kepada pemateri, dipersilakan untuk menanggapi. Cek. Terima kasih. Nah, dance cover memang perkembangan zaman sekarang banyak sekali yang istilahnya membuat generasi kita, ya terutama para milenial, untuk melupakan seni budaya kita, warisan kita yang tradisi. Jadi mungkin pikiran si mahasiswa atau generasi kita ini merasa ketinggalan zaman kalau tidak mengikuti tren itu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, sebenarnya dengan menarikan dance cover ataupun tari seni Bali atau yang tradisi, ya kita sebutkan yang tradisi itu misalnya, itu sama-sama tidak ketinggalan zaman, tergantung cara kita menyampaikan. Nah, kalau kalian memang istilahnya punya merasa ketinggalan zaman, kalian harus buang-buang itu jauh-jauh. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengakali di tengah maraknya dance cover ini? Tentunya kalian bisa mengcover dance itu tidak hanya dengan menggunakan gerakan-gerakan modern. Misalnya bisa combine dengan gerakan-gerakan seni Bali tradisi. Seperti saya bilang tadi, misalnya TikTok. TikTok itu sudah akan merupakan istilahnya aplikasi modern yang zaman sekarang. Kemungkinan kalau ada yang tidak menggunakan TikTok dibilang katrok, ya artinya tidak tahu perkembangan zaman. Nah, di dalam TikTok saya banyak lihat, termasuk saya sendiri sering buat untuk anak sanggar gitu misalnya, tetap melestarikan seni budaya
dengan menggunakan kemajuan zaman sekarang. Ya, misalnya TikTok itu saya buat dengan bentuk tari, 100% tari. Jadi full dia. Tidak ada gerakan, maaf, mungkin gerakan pornonya, apalagi ada buka-buka kelihatan gitu misalnya. Tidak ada gerakan seperti itu ya, tetapi murni dia menari Bali, tetapi mengikuti musik yang ada di TikTok. Nah, ini justru mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, terutama juga banyak seniman-seniman yang ada di Bali. Bahkan banyak yang men-share ya, bahwa TikTok itu tidak hanya dilakukan dengan gerakan-gerakan yang porno gitu misalnya, yang bisa menarik perhatian para generasi yang biasanya kaum hawa gitu misalnya. Jadi tidak semata-mata fungsinya untuk itu. Jadi bisa digunakan untuk hal-hal positif. Bahkan sekarang banyak pemerintah ataupun kegiatan-kegiatan promosi usaha menggunakan TikTok. Ya. Jadi TikTok itu digunakan untuk promosi karena memang di sana banyak peminatnya atau banyak yang tertarik untuk melihat atau menontonnya. Nah, begitu juga Dance Cover ini. Kalau memang ingin tetap aktif dalam dance cover, tetapi tetap juga ingin melestarikan seni budaya, ya bisa dikombin lah. Minimal ada gerakan tarinya dulu pertama-tama, misalnya dengan gerakan modern ada gerakan tari Balinya, kemudian lama-kelamaan bisa saya musiknya kemungkinan modern, tapi gerakannya bisa menggunakan gerakan seni-seni tradisi yang ada. Jadi dengan cara seperti itu, lambat laun kita akan bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak meninggalkan seni tradisi warisan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu kembalikan kepada Dr. Baik, terima kasih tanggapannya kepada pemateri. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu Om Swastiastu. Perkenalkan saya atas nama Niwayan Intan Widiantari dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak IKD Sevian Artawan. Kita mengetahui bahwasannya sangat banyak warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia, terutama ke Bali. Memperkenalkan budaya atau seni yang kita miliki memang hal yang sangat bagus dan sudah menjadi kewajiban kita. Tetapi di sini saya ingin bertanya, menurut Bapak, apakah semua kesenian yang kita miliki atau budaya yang kita miliki bisa dipertontonkan kepada masyarakat luar? Menurut Bapak, apakah itu tidak mengurangi kesucian seni sakral kita? Kepada pemateri, dipersilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau dalam istilahnya adat kita di Bali, atau mungkin ada istilahnya aturan-aturan kesenian ada di Bali, sebenarnya tidak semua kesenian bisa kita pertontonkan sebagai sebagai hiburan tamu. Nah, kita konteksnya ini ngomong sebagai hiburan dulu. Kalau seandainya ada pertunjukan seni ataupun upacara adat yang sakral, kebetulan ada tamu lewat, itu mendokumentasikan, itu beda lagi artinya. Nah kita ini kan konteksnya adalah memberikan tontonan kepada turis asing yang datang ke Bali. Kalau secara konteks sebenarnya tidak semua bisa dijadikan sebagai sebuah tontonan. Nah, salah satu contohnya misalnya tari Sangyang. Nah, tari Sangyang ini merupakan tari wali yang memang hanya boleh ditarikan pada saat pelaksanaan upacara. Itu juga pelaksanaan upacara di upacara-upacara tertentu. Tidak semua upacara juga ditarikan tari Sangyang. Nah, misalnya ini di Bali Timur masih sangat kental sekali, misalnya di daerah Karangasem, tari Sangyang itu ada, misalnya Sangdedari. Jadi itu hanya boleh ditarikan pada saat upacara yang ada di sana mengkhusus. Penarinya juga mengkhusus, jadi tidak sembarang orang menari. Itu misalnya salah satu contoh kesenian yang memang tidak semata-mata boleh langsung dipamerkan, ditontonkan, misalnya dipentaskan di hotel atau di acara tertentu untuk menghibur turis asing yang datang biar mereka tahu bahwa kita punya tari sakral. Salah itu sebenarnya. Tetapi kalau seandainya ada tamu yang datang berkunjung ke suatu tempat, misalnya di
di daerah pementasan tari Sangyang pada saat upacara sakral itu, kebetulan dia lewat, dia mendokumentasikan ataupun menonton dari jarak jauh, itu sah-sah saja sebenarnya. Tetapi itu konteksnya bukan berarti kita yang mempromosikan lewat hiburan, tetapi memang itu dalam rangkaian suatu upacara. Nah, beda lagi kalau kita merubah makna dan tujuan tari itu. Nah, sekarang ini kan memang banyak sekali terjadi perkembangan dan perubahan tentang makna dan tujuan tari itu sampai berkembang bahkan melewati batas. Jadi banyak tari-tari sakral digunakan sebagai tari penyambut tamu gitu misalnya. Nah, salah satu contohnya yang beberapa waktu lalu yang sempat dibahas sampai dibuatkan aturan oleh pemerintah pusat kita, Gubernur Bali, tentang tari rejang lenteng misalnya. Nah, tari ini sebenarnya dipentaskan untuk upacara penyambutan tedunan Idul Fitri misalnya di suatu pura. Nah, sekarang banyak dijadikan sebagai pembukaan festival, kemudian dijadikan sebagai tari penyambutan tamu yang datang dalam suatu upacara. Itu sebenarnya sudah merubah konteks makna dan tujuan tari itu kenapa ditarikan. Jadi sudah menjadi tari hiburan yang dikonsumsi masyarakat. Sebenarnya itu merupakan tari yang berkaitan dengan upacara atau yang hanya dipentaskan pada saat ada pelaksanaan upacara tertentu. Banyak tarian, tidak hanya rejang renteng saja. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kalau pertanyaannya, semua kesenian atau budaya enggak? Tidak. Dalam konteks. Tetapi inilah tugas kita sebagai generasi muda sekarang. Bagaimana cara kita memberikan informasi kepada masyarakat, edukasi ya. Bagaimana cara kita memilah mana yang tarian cocok untuk tari penyambutan tamu atau memberikan hiburan ke tamu yang datang, apakah itu tamu lokal ataupun tamu luar, mana yang tidak cocok. Jadi kita harus bisa memilah. Jadi kita dahulu mencari informasi biar bisa memberikan edukasi yang positif, yang benar kepada masyarakat. Jadi biar tidak salah. Jadi apabila kita generasi muda, ya yang kalian sekarang ini menjadi tonggak, ya pemegang generasi muda untuk ke depan, bisa memilah dan bisa menginformasikan kepada masyarakat terkait kedua hal ini, mana yang boleh, mana yang tidak. Lama-kelamaan generasi kita yang mendatang tentunya akan terus bisa melanjutkan. Jadi mana yang salah biar tidak terus dilakukan, tetapi diperbaiki hingga semua keaslian dan aturan-aturan dari makna dan tujuan tari itu dipentaskan kembali ke seperti semula. Itu sih jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari pemateri. Selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan terakhir, yaitu dari Niputu Putri Mahaliani dengan pertanyaannya, selamat pagi Pak, izin bertanya, di era globalisasi ini banyak terjadi perubahan pakem pada gerak tari. Apakah perubahan itu mempengaruhi pelestarian kesenian daerah tari Bali? Suksema. Kepada pemateri dipersilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Kalau merubah pakem sebenarnya kalau dilihat dari pakem tari ya, pakem itu tergantung dari kita yang menarikan ya. Kalau merubah pakem dengan sendirinya, apalagi pembina yang merubah kayaknya tidak ada. Kalau yang merubah atau memvariasikan gerak tari ada. Kalau pakem misalnya tari Margapati sudah memang itu pakemnya, pasti bentuknya dia adalah tari putra keras yang ditarikan oleh cewek, jadi bentuknya bebancian. Begitu misalnya pakem tari baris gitu misalnya pasti yang menarikan itu bentuknya keras. Nah mungkin kebetulan yang ditonton itu adalah yang menarikan kurang bisa maksimal. Saya bilang kurang maksimal ya, bukan berarti jelek tariannya, artinya kurang bisa maksimal. Kemungkinan gerakannya yang mestinya bentuknya gagah karena dia tidak bisa menjiwai gerakan tarinya gagah, jadi otomatis kurang kelihatan gagah, justru kelihatan dia lembut gitu misalnya, kelihatan seolah-olah merubah pakem. Jadi sebenarnya pakem tari itu tidak akan bisa dirubah kalau memang bentuk geraknya masih ditarikan seperti gerakan aslinya yang dibawakan. Nah, yang banyak sekarang itu yang saya amati adalah merubah gerak asli. Ya, divariasikan ada. Ya, artinya ingin membuat mungkin gerakannya
bervariatif biar tidak kuno gitu, misalnya ulap-ulapnya yang sederhananya awalnya seperti ini misalnya dibuat yang lebih bervariatif di samping dulu gitu misalnya. Jadi itu variasi geraknya. Kalau pakem bentuk ya itu sesalo sebenarnya tidak bisa dirubah karena sudah memang dibuat di awal seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan pakem saja ya, tak kira berkaitan dengan variasi gerak juga. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menanggapi 3 pertanyaan dari peserta webinar. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar Diklat UKM Kesenian Daerah yang membahas tentang meningkatkan kesadaran generasi muda untuk melestarikan seni dan budaya Bali di masa pandemi. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, kesimpulan dari materi seminar akan dibacakan oleh notulen. Kepada notulen dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan kesimpulan dari webinar Diklat UKM Kesenian Daerah tahun 2020. Seni dan budaya patut kita lestarikan karena salah satu alasannya adalah Pulau Bali menjadi pusat pariwisata di mana seni dan budaya merupakan objek utamanya. Dan sebagai masyarakat Bali harus berbangga dan patut menjaga seni dan budaya Bali agar tidak lekang oleh zaman. Modernisasi terkadang membuat generasi muda lupa akan seni dan budaya yang dimilikinya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda wajib mempertahankan pengetahuan mengenai seni dan budaya Bali. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, yang membatasi segala aktivitas seni dan budaya Bali antar manusia secara langsung. Perlu diketahui, seni adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandung keindahan yang dapat memberikan perasaan yang menyenangkan. Seni juga merupakan identitas lokal dari sebuah daerah. Adapun fungsi seni, yaitu seni memiliki daya magis untuk menciptakan pribadi yang baik, seni harus mampu memberikan kemajuan sosial, seni mampu memuaskan batin orang lain, serta mampu mengenang sejarah. Sedangkan budaya merupakan suatu cara hidup berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diwariskan secara turun-temurun. Kebudayaan akan terus tercipta dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, dan terus mengalami perubahan. Maka dari itu, kita masyarakat harus menjaga kebudayaan agar tidak kehilangan identitasnya. Kondisi seni dan budaya pada saat ini tentunya terbatasi. Kegiatan seni tidak bisa dipentaskan, terkadang hanya dipentaskan secara virtual. Begitu juga dengan budaya, pelaksanaannya saat ini sedang dibatasi. Menjaga seni dan budaya Bali pada masa pandemi COVID-19 ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengalaman budaya dan pengetahuan budaya. Pengalaman budaya merupakan pelestarian budaya dengan cara terjun langsung atau menjadi seniman seni secara langsung. Pelaku seni bisa menyebarkan informasi mengenai seni dan budaya Bali secara online atau virtual. Pandemi ini, seni dan budaya tidak ditinggalkan. Yang kedua yaitu pengetahuan budaya. Pengetahuan budaya bisa diperoleh dengan 2 cara, yaitu kenali budaya sendiri dan
mengajarkan dan memperkenalkan kepada orang lain. Salah satu contohnya yaitu memanfaatkan sosial media sebagai sarana pada masa pandemi ini untuk memperoleh dan memberikan pengetahuan mengenai seni dan budaya. Mengikuti webinar mengenai seni dan budaya, mengikuti kegiatan-kegiatan budaya, bergabung ke dalam suatu komunitas seni dan budaya, salah satunya yaitu UKM Kesenian Daerah Undiksa. Kedua cara tersebut pada masa pandemi ini dapat diterapkan menggunakan media dokumentasi. Untuk melestarikan seni dan budaya Bali, dokumentasi bisa dilakukan dengan memfoto atau sejenisnya, kemudian memposting pada media sosial yang dimiliki. Untuk kegiatan seni dan budaya yang diikuti. Dengan cara ini, masyarakat lokal Bali maupun luar dapat tertarik untuk melestarikan dan mempelajari budaya Bali tanpa harus melakukan interaksi secara langsung. Pada masa modern ini, janganlah merasa tidak percaya diri atau merasa ketinggalan zaman untuk mempelajari dan mengembangkan seni dan budaya Bali. Tetap ikuti perkembangan zaman, namun tidak melupakan identitas seni dan budaya yang kita miliki. Pengetahuan mengenai seni dan budaya Bali sudah seharusnya kita sebarluaskan kepada halayak banyak, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah dari seni dan budaya tersebut, sehingga identitas dan ciri khas dari seni dan budaya tersebut tidak luntur. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Notulen atas kesimpulannya. Nah, sekianlah webinar pada pagi hari ini. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya akan dipandu oleh pewara. Kepada pewara dipersilakan. Acara selanjutnya yaitu sesi penyerahan kenang-kenangan sekaligus sesi dokumentasi bersama pemateri. Untuk petugas disilakan.